dengan Ibu Ate dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Pada minggu lalu, kita telah selesai membahas nilai semangat, karakter rajin dan giat dari indikator 1 sampai indikator yang ke-10. Nah, pada minggu ini nakku, kita akan melanjutkan lagi materi kita pada nilai semangat, karakter energik. Apa itu energik? Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi, mari simak video pembelajaran kita berikut ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, sambut salam dari Ibu. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Tina. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter SFD, nilai semangat, karakter energik dari indikator 1 sampai indikator yang ke-6. Nah, sebelumnya coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak Ibu dengan penuh semangat dan rajin memahami nilai karakter SFD, nilai semangat, karakter energik, serta mampu menemukan hal yang baru, merancang pekerjaan secara efektif, mengungkapkan pendapat yang membangun, menata pekerjaan dengan skala prioritas, dan memadukan ide dalam proses keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi sebelum kita memasuki indikator-indikator energik, apa itu energi, nakku? Nah, di sini energik merupakan serupa dengan kata semangat. Maka pribadi yang energik dapat dipahami sebagai orang yang memiliki sikap penuh semangat dalam setiap tindakan, dalam setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Ia mampu mencari alternatif lain dalam bertindak, memiliki rasa ingin tahu yang besar, berusaha mencari solusi dari suatu permasalahan dan memiliki tanggung jawab yang besar. Oke, kita masuk ke indikator pertama, menemukan hal-hal baru. Salah satu kelebihan yang dimiliki manusia adalah kemampuan berimajinasi atau disebut juga daya hayal. Dengan kemampuan ini, manusia mampu menemukan hal-hal yang baru. Nah, daya hayal manusia ini nakku ada dua. Nah, di sini daya hayal ada daya hayal sintetis dan daya hayal kreatif. Daya hayal sintetis ini nakku ialah kemampuan manusia yang tidak menciptakan hal yang baru, melainkan membentuk dan menyusun yang lama menjadi bentuk kombinasi yang baru. Nah, di sini konsepnya, daya hayal sintesis ini adalah daya hayal untuk mengembangkan. Yang kedua, daya hayal kreatif merupakan kemampuan manusia untuk menciptakan hal-hal baru, terutama jika daya hayal sintesis tidak mampu memecahkan suatu permasalahan. Indikator kedua, mengkritisi hal-hal yang tidak baik. Siswa yang cerdas selalu mengasah dan menggunakan akalnya untuk hal-hal yang terjadi. Berpikir kritis merupakan suatu cara untuk memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, ataupun sebuah pernyataan. Pribadi yang kritis akan berusaha untuk menganalisis dan mempertanyakan peristiwa dan situasi. Apalagi saat ini di era globalisasi, berpikir kritis sangat dibutuhkan. Nah, ini akan menjadi tugas kamu nomor 1. Mengapa berpikir kritis ini penting di dalam era globalisasi? Nah, Ibu ulangi, tugas kamu nomor 1 adalah untuk menjawab mengapa di era globalisasi ini sangat penting berpikir kritis. Oke, Ibu lanjutkan. Indikator ketiga, merancang pekerjaan secara efektif untuk mencapai keberhasilan. Pekerjaan yang dirancang dengan baik dan matang memiliki ruang dan peluang untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan. Dengan rancangan dapat dipertimbangkan keuntungan dan kelemahan dari apa yang kita kerjakan. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan ini nakku, yang pertama, rancangan perlu memperhatikan pemenuhan tuntutan lingkungan. Nah, jadi rancangan yang kita buat itu harus disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, diarahkan pada hasil yang baik dan kepuasan kerja yang maksimal. Dan yang ketiga, mempertimbangkan para pelaksana yang harus mampu berperan. Nah, kita lanjutkan. Di indikator keempat, mengungkapkan pendapat yang membangun. Semua pendapat yang baik nakku perlu diungkapkan atau disampaikan. Dengan gagasan yang baik, kita bisa memberi dorongan atau motivasi kepada orang lain.
Di lingkungan sekolah, dengan kita berpartisipasi aktif, kita bisa mengasah kemampuan dan juga percaya diri. Nah, mengenai percaya diri ini, apa itu percaya diri, nakku? Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis dari diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Ciri-cirinya ini, nakku, adalah yang pertama berani menerima tantangan, yang kedua asertif atau tegas, yang ketiga mandiri, yang keempat selalu berpikir positif. Yang selanjutnya adalah apa manfaatnya jika kita percaya diri? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang tahan banting dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Yang keenam, kita mampu mengontrol emosi dengan baik, dan yang terakhir, hidup kita menjadi lebih sistematis. Nah, jadi bagaimana, Bu, cara kami supaya kami bisa lebih percaya diri? Nah, kita buka slide selanjutnya, nakku. Cara menumbuhkan percaya diri yang pertama, jangan takut dengan tantangan. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain namun tonjolkan kelebihan diri kita sendiri. Yang ketiga, catat setiap prestasi yang kita peroleh. Yang keempat, harus bisa melawan pikiran negatif. Yang kelima, belajar dari kesalahan dan kemudian kita perbaiki kesalahan kita itu, nakku. Yang keenam, kita asah keterampilan dan kita perbanyak wawasan kita. Dan yang ketujuh, yang pastinya kita harus selalu bersyukur. Nah, kita lanjutkan. Indikator yang kelima, menata pekerjaan dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini, nakku, sudah pernah kita bahas dalam karakter rajin dan giat. Tapi coba kita ulangi. Nah, skala prioritas dari pekerjaan manusia adalah urutan pekerjaan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan pekerjaan. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat mengetahui mana pekerjaan yang harus kita dulukan. Faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama tingkat urgensi, yang kedua kesempatan yang kita miliki, dan yang ketiga kemampuan diri. Indikator yang keenam, memadukan ide dalam proses keputusan. Bagaimana maksudnya memadukan ide, nakku? Coba kita lihat. Proses pengambilan keputusan diawali dengan pertemuan berbagai ide atau gagasan dari banyak pihak. Dari berbagai gagasan ini, diharapkan ditemukan keputusan final dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Tahapan pengambilan keputusan ini, nakku, dimulai dari intelligence, yaitu tahap mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua, ke tahap desain, yaitu tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, choice, yaitu memilih solusi dari berbagai alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah implementation, yaitu pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Oke, jadi pada hari ini, nakku, cukup sekian materi dari Ibu. Kita telah selesai membahas karakter energik. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu memahami semuanya yang telah Ibu sampaikan. Dan yang paling utama, nakku, harus mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena seperti yang selalu Ibu katakan, nah, nilai-nilai SFD ini, nakku, tidak hanya untuk kamu pahami atau kamu ketahui, namun harus juga mampu kamu implementasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, jadi cukup untuk hari ini. Salam SFD.